Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina wa min yahdihillahu fala mudhiya lahu wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, pendengar radio Swiba Karanganyar yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Puji dan syukur terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita sampai detik sore ini menjelang berbuka puasa dalam kondisi sehat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu umat muslim nantikan syafaatnya hingga kelak di yaumil akhir. Semoga kita termasuk dalam hamba yang memperoleh syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, pendengar radio Swiba Karanganyar yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Izinkan kami menyampaikan isian siaran Semarak Ramadan 1447 Hijriah Radio Swiba Karanganyar ini dengan tema Iktikaf di malam terakhir Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Untuk itu, di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah dan segenap amal saleh sebaik-baiknya semaksimal mungkin. Iktikaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memberikan kesempatan bagi diri untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sejenak melepaskan diri dari kesibukan duniawi. Iktikaf secara bahasa adalah berdiam diri. Adapun secara istilah adalah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah dari orang tertentu yang memiliki sifat-sifat tertentu. Oleh karena itu, disunahkan bagi orang yang beriktikaf untuk menyibukkan diri dengan berbagai amalan ketaatan seperti berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat, serta mendalami ilmu-ilmu agama dan lainnya. Iktikaf juga momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi. Introspeksi diri akan membuat kita semakin berhati-hati dalam bertindak dan bijak mengambil keputusan penting dalam 11 bulan berikutnya. Sebagai landasannya, marilah kita merenungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masyajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang artinya, akan tetapi jangan campuri mereka kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar bertakwa. Ayat yang mensyariatkan iktikaf disebutkan beriringan bersama perintah berpuasa. Menurut Ibnu Katsir, mengandung petunjuk bahwa orang-orang yang berpuasa agar
melakukan itikaf di akhir bulan Ramadan. Pada ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ahidna illa Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruqa'is sujud, yang artinya, ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, serta yang rukuk dan sujud salat. Muslimin, muslimat, pendengar radio Swiba Karanganyar yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada. Iktikaf tidak dilakukan melainkan di dalam masjid. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187 yang tadi sebelumnya kami sampaikan. Dan para ulama juga sepakat bahwa iktikaf tidaklah dikerjakan melainkan di dalam masjid. Waktu iktikaf di bulan Ramadan dan 10 akhir Ramadan hukumnya sunnah dengan kesepakatan ulama. Adapun iktikaf di selain bulan Ramadan dan 10 akhir Ramadan, maka hukumnya dipersilahkan ulama diperselisihkan ulama menjadi dua pendapat. Yang pertama, iktikaf disunnahkan kapan saja, karena Rasulullah pernah iktikaf pada bulan Syawal, tetapi lebih ditekankan adalah pada bulan Ramadan, terutama pada 10 terakhir. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, iktikaf disunnahkan bulan Ramadan, namun di selain bulan Ramadan hukumnya hanya sebatas boleh saja. Pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat, pendengar radio Swiba Karanganyar yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada. Ada beberapa pertanyaan. Kapan masuk dan keluar iktikaf? Waktu masuk ke tempat iktikaf ada perselisihan di kalangan ulama menjadi dua pendapat. Pertama, sebelum tenggelamnya matahari malam 21 Ramadan. Ini pendapat jumhur ulama. Yang kedua, setelah salat subuh pada hari 21 Ramadan. Dan pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Adapun waktu keluarnya, kebanyakan para ulama mengajukan agar keluar di tempat iktikafnya adalah saat keluar menuju salat Idul Fitri. Sekalipun seandainya keluar sebelum itu adalah boleh, karena setelah tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan berarti telah selesai bulan Ramadan dan sudah memasuk malam Idul Fitri. Muslimin muslimat, pendengar radio Swiba Karanganyar yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada. Adapun syarat-syarat iktikaf, yaitu beberapa syarat yang harus terpenuhi, di antaranya yang pertama Islam, maka tidak sah iktikaf orang non-muslim atau murtad. Yang kedua akal, maka tidak sah iktikaf orang gila atau yang mabuk. Yang ketiga balik, maka tidak sah iktikaf anak kecil yang belum mumayyiz atau sekitar usia 7 tahun, karena tidak adanya niat. Yang keempat, niat, maka tidak sah iktikaf tanpa niat. Yang kelima, suci dari haid, nifas, dan jinabat, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Yang keenam, apakah disyaratkan puasa? Ada perselisihan di kalangan ulama.
Tapi pendapat jumhur ulama tidak disyaratkan puasa. Kemudian pembatal-pembatal iktikaf. Ada beberapa pembatal iktikaf yang harus dihindari bagi orang yang iktikaf. Di antaranya yang pertama, jima atau hubungan suami istri. Adapun jika hanya mencium atau bercumbu saja, tidak sampai jima, maka tidak membatalkan. Yang kedua, mabuk, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Yang ketiga, keluar masjid tanpa uzur. Yang keempat, memutuskan niat iktikaf dengan kesepakatan ulama. Walaupun sekedar ragu-ragu, maka tidak membatalkan iktikaf. Murtad. Yang terakhir adalah mati. Semua pembatal ini jika dilakukan dengan membatalkan iktikaf dengan syarat pelakunya mengerti, dalam keadaan ingat dan tidak terpaksa. Adapun apabila dia jahil, lupa atau terpaksa, maka tidak batal iktikafnya. Selanjutnya ada bagi yang sedang beriktikaf. Yang pertama, menghadirkan niat yang baik untuk meraih pahala dari Allah. Yang kedua, menghadirkan hikmah iktikaf, yaitu untuk fokus ibadah dan mengejar malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, tidak keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan mendesak. Yang keempat, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah seperti sholat, membaca Al-Quran, membaca zikir, istighfar, banyak berdoa, atau mengkaji ilmu dan sebagainya. Yang kelima, dianjurkan juga bagi pelaku iktikaf untuk membawa kebutuhan pribadinya seperti baju, alat mandi, dan sebagainya. Yang keenam, dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik ucapan maupun perbuatan. Yang ketujuh, memperbanyak amalan sunnah dengan berbagai macam variasi ibadah agar tidak merasa bosan dan jemu. Yang kedelapan, membawa buku-buku ulama, khususnya kitab tafsir Al-Quran untuk merenungi Al-Quran. Yang kesembilan, tidak banyak makan, minum, ngobrol, dan tidur agar lebih hati lembut dan lebih khusyuk, dan juga untuk menjaga waktu agar terhindar dari dosa-dosa. Yang terakhir yaitu saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Muslimin muslimat pendengar radio Sebiba karanya yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, ada beberapa keutamaan yang akan diraih oleh seorang yang melakukan iktikaf di masjid. Yang pertama yaitu sebagai salah satu mengamalkan sunnah Rasulullah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau pun melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis di atas, iktikaf termasuk sunnah mu'akkadah atau sangat dianjurkan karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Yang kedua, mendapatkan pahala beribadah selama 1000 bulan. Orang yang beriktikaf berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran tentang Lailatul Qadar, yaitu dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Lailatul Qadar juga bermakna ketentuan ilahi dalam kehidupan manusia. Itulah malam ketika Allah menentukan takdir umat manusia dan semua peristiwa yang akan terjadi pada tahun selanjutnya. Kemudian beberapa keutamaan yang akan diraih oleh seseorang yang melakukan i'tikaf di masjid, yaitu setiap saat mengalir pahalanya. Diam dan istirahat seseorang di dalam masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mendatangkan pahala berlimpah di sisinya karena ia dalam kondisi beriktikaf. Pada saat-saat terjaga, ia mengisi waktunya dengan salat, tilawah, zikir, munajat, tafakkur, atau mengaji ilmu. Semuanya itu merupakan amalan-amalan yang bernilai mulia di sisi Allah. Kemudian keutamaan yang diraih seseorang yang melaksanakan i'tikaf di masjid, yaitu tidak tertinggal salat fardu, lebih giat menunaikan ibadah sunnahnya. Seorang mutafikin pasti tidak ketinggalan menunaikan salat fardu karena ia sudah berada di masjid. I'tikaf juga membantu seseorang lebih mudah menunaikan salat sunnah karena tidak disibukkan dengan urusan dunia. Kemudian keutamaan yang akan diraih oleh seseorang yang melaksanakan i'tikaf di masjid, yaitu mendapatkan keberkahan dengan memakmurkan masjid. Dengan beriktikaf kita dapat memakmurkan masjid secara maksimal, sekaligus terhindar dari godaan syaitan. Muslimin, muslimat, pendengar radio Swiba Karanganyar yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada. Jika belum mampu 10 hari, maka melaksanakan i'tikaf 1 malam. Jika belum mampu 1 malam, maka lakukan beberapa jam. Yang penting adalah niat untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai Ramadan datang dan begitu saja, tetapi hati kita tetap sama. Mari kita hidupkan sunnah ini, ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita mengenal masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tetapi sebagai tempat menenangkan jiwa. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang hatinya lembut, mudah menangis karena takut kepadanya, dan rindu untuk bermunajat kepadanya. Muslimin, muslimat, pendengar radio Swiba Karanganyar yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada. Marilah kita manfaatkan kesempatan i'tikaf ini untuk membersihkan hati melalui muhasabah dan istighfar, mengasah khusyuk dengan memperbanyak salat sunnah dan tadabbur Al-Quran, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan doa dan munajat yang tulus. Kelelahan yang kita alami, baik lelah dosa yang mungkin tidak kita sadari, maupun lelah oleh iri, ambisi, dan cinta dunia yang berlebihan, maka i'tikaf adalah ruang perawatan hati. Di sana kita menangis dalam doa. Di sana kita membaca Al-Quran dengan lebih perlahan. Di sana kita mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Dan di sana juga kita merasakan kedekatan dengan Sang Khalik. Bayangkan jika dalam setahun kita tidak pernah
benar-benar menyediakan waktu khusus untuk Allah, maka bagaimana hati akan hidup? Maka itikaf melatih kita fokus, menjauh sejenak dari gawai, menjauh dari percakapan yang tidak perlu, dan menjauh dari urusan yang sebenarnya bisa ditunda. Bukan karena kita meninggalkan dunia, tapi agar kita kembali kepada dunia dengan hati yang lebih kuat. Muslimin muslimat pendengar Radio Suwiba Karanganyar yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada. Semoga itikaf di malam terakhir Ramadan seperti di atas ada pada diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah isian siaran Semarak Ramadan 1447 Hijriah Radio Suwiba Karanganyar dengan tema itikaf di malam terakhir Ramadan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah dan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.